Kebenaran menurut Kitab Bhagavad Gita. Dalam Kitab Bhagavad Gita, Sri Krishna mengatakan, kebenaran bukan hal yang baku, kebenaran adalah perubahan itu sendiri. Siapapun yang tidak menerima perubahan dia tidak bisa melihat kebenaran. Saat pertama kali kebenaran muncul, kebenaran itu terasa menyakitkan sehingga banyak orang buta akan menolaknya. Seperti halnya buah yang masih muda, akan terasa asam dan tidak enak. Contoh saat Galileo Galilei mengatakan untuk pertama kalinya bahwa matahari adalah pusat tata surya, statementnya ditolak seluruh manusia saat itu, dan ia digantung. Karena masyarakat percaya, bumi adalah pusat tata surya. Saat Wei bersaudara mengatakan, bahwa dia bisa menerbangkan besi. Semua orang menertawakannya, karena saat itu tidak ada besi terbang, dan sekarang pesawat menjadi hal yang manis bagi dunia, meskipun masih ada manusia-manusia yang masih yakin dengan tahayul-tahayul bahwa pesawat itu diterbangkan jin, dan masih percaya tahayul bahwa hujan itu tidak turun karena cuaca panas, tapi diturunkan Tuhan, meskipun tidak memiliki bukti satupun dan hanya ngarang cocokologi melalui kitab Fatul Jare, Jare Gurune, Jare Koncone, Jare Imam, dan lain-lain. Dahulu orang-orang percaya, kalau tiba-tiba sakit, kakinya nyeri itu kena santet, badan mati separuh juga kena teluh. Santet begitu dipercaya karena belum ada ilmu pengetahuan, yang mengetahui proses terjadinya penyakit. Sehingga ngarang adalah hal yang paling umum, untuk menenangkan pikiran, karena pikiran tidak bisa dalam posisi ketidaktahuan, kecuali bagi orang yang sudah tercerahkan. Pikiran harus tahu, meskipun ngarang, dan tak berdasar, harus ada jawaban meskipun salah. Karena pikiran ingin jelas, ia tidak bisa dalam posisi samar, tidak jelas, dan dalam misteri. Oleh karena itu, ide adanya Tuhan sangat ampuh, karena membuat pikiran tenang, karena tidak berada pada ketidaktahuan dan misteri. Semua sudah terungkap jelas bahwa kalau sakit itu Tuhan yang bikin, dapat duit Tuhan yang ngasih, sakit sembuh juga Tuhan yang menyembuhkan, sukses diterima di universitas juga karena Tuhan. Pikiran tidak mampu hidup dalam kondisi tidak tahu, dia wajib tahu meskipun taunya hasil ngarang, atau dikarangkan orang lain dan tinggal percaya saja. Maka, para meditator berpendapat bahwa, kalau ingin benar-benar tahu betul, harus mengawali dengan membuang semua yang pernah diketahui, buang semua yang engkau tahu dari manapun tentang apa itu Tuhan, apa itu kondisi setelah mati, dan lain-lain. Jangan jadi tahu, tapi jadilah tidak tahu tentang apapun. Sehingga saat kita bergerak bermeditasi, kita tidak tersesat dan terjebak dengan proyeksi-proyeksi pikiran hasil dari imajinasi. Karena tidak tahu, maka pikiran tidak memiliki gambaran apapun tentang Tuhan, sehingga jika Tuhan memang benar-benar ada, kita akan tahu kalau ada. Dan kalau tidak ada, kita akan tahu kalau tidak ada. Taunya bukan karena diberitahu, bukan karena berimajinasi, tapi karena benar-benar mengalaminya langsung. Banyak orang tidak mampu usyul pada Tuhan, karena mereka sok tahu dulu, belum membuktikan, belum melihat, sudah sok tahu Tuhan itu begini, begitu, dan lain-lain. Jangan karena pernah diberitahu, kalian jadi sok tahu, tidak akan bisa sampai, orang-orang yang mengawali dirinya dari tahu. Kembali pada Bhagavad Gita, fase kedua dari kebenaran adalah, saat kebenaran sudah dewasa, sudah matang, maka kebenaran terasa manis. Saat dulu orang mati separuh dianggap kena santet, muncullah ilmu kedokteran modern, sehingga orang jadi tahu bahwa tidak ada santet, tapi karena penggumpalan darah beku, atau pecah pembuluh darah. Sehingga bisa diobati dengan medis. Dengan diagnosa yang benar, maka penyakit stroke banyak disembuhkan, banyak orang tertolong dengan penemuan ilmiah. Santet yang dulu menyeramkan, sekarang jadi tahayul, dengan ditemukannya forensik, maka dukun dan tabib tidak bisa lagi melakukan santet dengan racun, karena kalau ketahuan forensik akan jelas tahu kalau itu racun, bukan santet, dan bisa dilacak serta diperkarakan. Apalagi di negara barat dan Eropa, orang kesurupan, melihat hantu dan kena santet akan jarang ada, karena hal-hal yang tidak ada itu tidak diyakini sehingga tidak termaterialisasi. Kalau suatu masyarakat sangat yakin dan percaya di suatu gang itu angker, maka gang itu pun benar-benar jadi angker, karena banyak orang memberi kepercayaan pada gang tersebut. Hati-hati dengan keyakinan pikiran kita. Hantu itu tidak ada, tetapi jadi ada, karena diadakan, sama pula dengan Tuhan. Tuyul dulu belum ada, adanya belum lama, dari budaya hantu Korea, jadi tuyul itu hantu import haha. Kuntilanak sebelum penjajah Belanda belum ada, tapi setelah itu ada, dalam bentuk noni yang memakai daster, karena dia adalah hantu Belanda, oleh karena itu pakaiannya khas Belanda yaitu daster, bukan kebaya.
Dan setelah kebenaran berjalan lama, hingga masa kadaluarsa, maka seperti buah yang busuk. Rasanya tidak enak dan menyakitkan. Dahulu, di Arab Nabi melegalkan kawin kontrak. Itu baik karena dahulu pasukan perang membutuhkan istri untuk menyalurkan birahi. Namun sekarang, tidaklah cocok, sudah usang. Dahulu, Nabi memberikan hayalan surga dan neraka, agar pasukannya pemberani dan punya daya juang yang tinggi. Dan sekarang, hayalan itu tidak diperlukan lagi karena sudah usang. Saatnya beribadah karena kesadaran bukan karena ketakutan. Dulu Galileo Galilei dibunuh karena kebenarannya menyakitkan, dan lama-lama jadi manis. Sekarang ini banyak sekali hal-hal kebenaran yang mencoba diungkap, tetapi masyarakat belum menerimanya sehingga terasa sangat menyakitkan. Kebenaran memang menyakitkan saat datang pertama kali. Contohnya jika engkau diberitahu bahwa nyawa itu tidak ada, hatimu akan terguncang dan marah. Perasaan itu tidak di jantung atau hati tapi di otak. Kamu pasti marah. Otak kanan dan kiri yang dianggap mewakili logika dan perasaan itu mitos. Kamu akan sakit hati. Begitulah kebenaran, akan terasa menyakitkan di awal, dan manis setelah matang, dan busuk setelah kedaluarsa.